Dupi Dupi MC-na saha Bu Sinsin? Biasa langsung we Ustad. Oh, soalnya di dia ya siap. Allah Allah. Salam. Salam. Baik Bapak Ibu orang dikawitannya sepados tenyang kolong kana waktos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma baligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salama. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para wargi sadayana yang saya hormati, sebelum dimulai pengajian kitab Safinah di waktu duha ini, mari Bapak Ibu rahimakumullah kita bacakan dulu surah Al-Fatihah. Kita niatkan semoga dengan wasilah keberkahan surah Al-Fatihah yang kita baca, semoga setiap kebaikan Allah limpah curahkan wabil khusus kepada seluruh orang tua kita, kepada ibu kita, kepada ayah kita, dan seluruh leluhur kita, karuhun kita minal muslimin wal muslimat. Dan yang kedua kita niatkan semoga setiap kebaikan Allah limpah curahkan juga kepada seluruh guru-guru kita. Wabil khusus guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar beserta seluruh keluarga dan keturunan. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila abaina wa ummahatina wa jami'i masyaikhina wa asatidatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina amin. Yang saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, para sepuh, bini sepuh, seluruh jajaran pimpinan, jajaran manajemen, seluruh dewan guru, dewan pengasuhan, dewan tata usaha, seluruh staf karyawan,
Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama berkumpul, bermuajahah, mempelajari salah satu ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari, yakni fan ilmu fikih. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya kita syarat diterimanya amal ibadah itu harus ada dua unsur. Yang pertama niatnya ikhlas karena Allah, yang kedua amal ibadahnya sesuai dengan kaidah ilmu yang berlaku. Nah, oleh sebab itu setengah daripada amal kita itu ditentukan oleh ilmu yang kita miliki. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, seseorang itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan jahilun ma'durun, ada yang kedua yang disebut dengan jahil ghair ma'dur. Jadi ada orang itu yang, mohon maaf ya, ini bahasa saya kalau tidak duzol kakosi gitu. Jadi yang disebut orang bodoh itu kebagi dua. Ada orang bodoh yang dimaafkan, ada orang bodoh yang tidak dimaafkan. Nah, ada orang bodoh yang dimaafkan. Siapa mereka? Adalah orang yang sudah tidak bisa lagi belajar. Orang yang sudah tidak mampu lagi mendalami ilmu, maka dia disebutnya jahilun ma'durun. Ya, ini kebodohannya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau ada orang, misalnya dia sholat, sholatnya itu rukun sholatnya acak-acakan, ya, syarat sah sholatnya acak-acakan gitu. Takbiratul ihramnya salah, baca al-fatihahnya juga banyak kesalahan yang jali gitu, kesalahan yang fatal. Tapi dia tergolong orang yang jahilun ma'durun, yakni orang yang kebodohannya, kesalahannya itu dimaafkan. Nah, maka ini tidak jadi masalah. Nah, pertanyaannya siapa orang yang kebodohannya itu dimaafkan? Yakni orang yang sudah tidak mampu lagi belajar. Contohnya siapa? Yakni orang yang misalnya gitunya, orang yang lahirnya itu di tengah hutan. Kemudian babysitternya gorila gitu kan. Pengasuhnya itu macan gitu. Yang mana tinggalnya itu ya di hutan. Di hutan leuweung geledegan gitu kan. Singkluk leuweung, singkluk lamping, jauh ka situ kalapa pasir. Pokoknya mah tinggalnya teh di hutan belantara. Itu kalau sekarang mah Tarsan ya, misalnya Tarsan bin gorila gitu kan, karena babysitternya Tarsan itu kan gorila. Ya, kemudian di hutan itu kan tidak ada akses belajar, tidak ada ustadz, tidak ada kiai, tidak ada ajengannya, tidak ada mama, tidak ada buya gitunya, di mana di hutan mah nggak ada pesantren, nggak ada kitab, nggak ada teman gitu, bahkan YouTube juga nggak ada, Facebook nggak ada, pokoknya tidak ada akses untuk belajar. Dia hanya mendengar bahwa misalnya saya teh ibadah ke Allah gitunya harus sholat gitu. Sampai dulu diajarkan kalau ada orang yang seperti itu walaupun sholatnya menghadap kepada tai ayam itu sarna gitunya, sholatnya yang hadap kana ti kotok itu dimaafkan. Itu ma'dzur. Nah, atau yang kedua misalnya orang yang memang Allah berikan kekhususan itu IQ-nya di bawah rata-rata. Ya, atau apa ya, dalam istilah psikologi pokoknya seperti itulah, saya kurang nyaman menyebut istilahnya. Pokoknya mah di bawah rata-rata sehingga nggak bisa belajar. Atau misalnya uyut gitu kan, yang sudah sepuh, yang udah nggak bisa belajar, jangankan mempelajari syarat sah sholat, mempelajari rukun sholat, itu nama suaminya pun kadang dilupakan ya. Nah, maka ini mah disebutnya jahilun ma'durun, maka dimaafkan. Tapi kalau ada orang yang dia itu, mohon maaf ya, dia tinggal di suatu daerah, mama ajengan banyak, ustadz banyak, ke pesantren memungkinkan, nah maka ini ghair ma'dur gitu kan. Ditambah dia masih memiliki kemampuan belajar, ya maka setiap ketidaktahuannya itu maka tidak dimaafkan. Jadi Bapak Ibu ini punten ya, ini mah etang-etangan nasihatan dirinya lirah. Bagi kita nih Bapak Ibu, misalnya saya usia baru sekitar 35-an. Itu kan rata-rata misalnya eh, kita misalnya punya anak yang usia cikal 9 tahunan. Itu kita bapak-bapak, ibu-ibu kita nih khususnya yang sudah punya anak yang sudah akan mendekati siklus balik, itu tanggung jawab besar bagi kita.
Kenapa? Karena jangan sampai si anak itu ketika teng balik, kemudian sholatnya masih belum sah. Ini bahaya Bapak Ibu. Jadi misalnya kita punya anak perempuan, misalnya gitu ya, punya anak perempuan. Kemudian ketika usia 9 tahun si anak ini teh sudah head. Ya. Maka si anak ini kan sudah teng tah wajib sholat. Nah. Kemudian ketika anak teng gitu balik, yang mana dia sudah wajib sholat, ya, kemudian si sholatnya itu masih belum rapi. Nah, sholatnya belum rapi. Contoh sholatnya belum rapi seperti apa? Si anak perempuan ini wudhu mah wudhu gitu. Tapi wudhunya tidak sesuai dengan kaidah. Dia wudhu tapi jambangnya masih belum dibasuh. Dia wudhu tapi belum bisa membedakan mana goslu, mana mashu, mana diusap, mana dibasuh. Dia membasuh kepalanya masih salah, membasuh kakinya masih salah. Maka Bapak Ibu, ketika dia mulai wajib sholat, dan dia sholat kemudian wudhunya tidak sah, maka sholatnya belum dihitung. Ya, kemudian yang bertanggung jawab atas sholat anaknya siapa? Ya kita selaku bapaknya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, tidak sedikit nih punten seorang ayah yang terhalang daripada rezeki yang seharusnya sampai kepadanya, itu mohon maaf bukan karena kebodohannya. Itu bukan karena misalnya ada ditanya misalnya ente kumaha bisnis teh, wah saya bisnis teh gagal wae. Kenapa ente gagal wae? Waduh saya teh belum bisa menguasai ilmu marketing, saya teh belum bisa menguasai medan pasar. Itu ternyata Bapak Ibu ada orang yang dia itu bisnisnya belum lancar, usahanya mundur atau rezekinya terhambat. Itu ternyata bukan karena skill si bapaknya itu dalam haliah bisnis, bukan. Bukan karena ilmu bab marketingnya salah, bukan. Itu ternyata di antara asbab kenapa seorang suami, kenapa seorang ayah kadang terhalang daripada rezekinya apa? Karena abainya seorang ayah tersebut terhadap sholat anak-anaknya. Nah, itu harus diperhatikan Bapak Ibu. Karena ada orang gitunya seharusnya mah seorang ayah di usianya 30, di usianya 35, usianya 40, seharusnya punya ini, punya itu gitu kan, datang iya, datang itu, rezekinya itu berlimpah. Tapi karena si ayah itu abai terhadap sholat istrinya, abai terhadap sholat anaknya, sehingga apa? Sehingga rezeki yang seharusnya sampai kepadanya itu terhalang. Karena di antara inti tugas daripada seorang ayah itu hakikatnya bukan mencari uang. Inti tugas daripada ayah itu intinya adalah menjaga keluarganya daripada api neraka. Gitu. Kemudian dalam Qurratu dalam uku dulu jan kan disampaikan. Saya lupa uku dulu jan apa Qurratu uyun gitu ya. Jadi bahwasanya apa makna menjaga keluarga dari api neraka? Benerkan sholatna gitu. Itu jadi Bapak Ibu rahimakumullah, subhanallah ya. Kita niatkan nih Bapak Ibu, khusus kita nih kaum Adam gitu kan, para suami gitu, para ayah atau calon suami atau calon ayah. Ketika kita mempelajari kitab Safinah, bareng-bareng kita bab ilmu sholat kita pelajari, niatkan Bapak Ibu, itu teh diantara cara kita untuk melakukan tugas utama kita sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami, apa? Nge-backing sholat istri, nge-backing sholat anak-anak. Khususnya anak kita, jangan sampai anak kita nanti teng balik, wudhunya belum benar. Jangan sampai ketika anak teng balik gitu kan, pakai mukenanya masih salah. Jangan sampai ketika anak teng balik baca takbiratul ihram masih dalam hatinya. Maka ini kewajiban kita nih, Bapak rahimakumullah. Bahkan dulu dinasihati jangan sampai senanya ulah pabali tugas, jangan salah prioritas. Jadi kalau misalnya seorang ayah, Bapak Ibu rahimakumullah, fokus nyari nafkah, bener. Ya, tapi yang jadi masalah ketika seorang ayah, seorang suami semangat mencari nafkah, tapi tidak semangat memperbaiki sholat istri dan anak-anaknya. Dulu dianalogikan seperti ini. Ibarat kulkas dipakai lemari pakaian, sana gitu. Nah, pertanyaannya gitu, kulkas dipakai lemari pakaian bisa tidak? Ya jawabannya bisa saja. Kan lain piparantina gitu. Lain parantina, kulkas dipakai pakaian, ada parantina kulkas, mana buah-buahan dan lain sebagainya. Itu suami nyari nafkah bagus gitu, tapi ketika nyari nafkahnya itu membuat dia lupa, abai terhadap kewajiban utamanya, yakni mengajarkan sholat kepada anak-anaknya, ini berbahaya. Dan boleh jadi ini diantara dosa yang mungkin nih Bapak Ibu, yang jarang disadari sebagai sebuah dosa. Kadang kalau kita misalnya suami atau ayah buka HP, lihat yang aneh, astagfirullah, karasa dosa anaknya. Kita misalnya jalan-jalan gitunya, lihat ada orang yang
punten ada aib lalu kita gibah gitu kan. Baturan orang mah hari datang teh anu karasa dosa teh. Kadang melakukan dosa mata, dosa lisan, dosa telinga asa karasa dosa teh. Tapi ketika mohon maaf gitu, abai lupa kita teh Gusti ti awal akad nikah sampai sekarang saya teh belum pernah ngahurukan pemajikan bab salat gitu. Asa teu karasa dosa. Oh, kabudak teh ngan nyarekan teh lamun budak mupuskeun eta piring, mun budak ngalungkeun HP kakara dicarekan. Nah, ari budak teu salat. Nah, ari budak belum bisa salat, saya teh asa santai-santai wae, kadang tidak terasa dosa. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah bismillah ya. Kita niatkan Bapak Ibu bahwa ngaji sapinah kita bismillah menjadi salah satu jalan kita untuk melaksanakan kewajiban utama kita. Apa itu? Yakni mengajarkan bab ilmu salat kepada keluarga kita, ya kepada istri, kepada anak cucu kita. Semoga Bapak Ibu apa yang kita pelajari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah 2 pertemuan kemarin kita sudah melaksanakan ujian akhir semester ya, ujian akhir tahun. Alhamdulillah nilainya amat sangat variatif karena memang ujiannya didesain sedemikian rupa agar tingkat reliabilitas, tingkat validitasnya memang cukup tinggi untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemahaman kita terhadap pembelajaran yang pernah kita lakukan. Jadi lumayan Bapak Ibu ya, nilainya sangat variatif. Adapun untuk nilai yang sudah di atas KKM alhamdulillah. Bagi Bapak Ibu yang nanti nilainya baik yang tahap 1 ataupun tahap 2 masih di bawah KKM atau mungkin membutuhkan remedial, nanti insya Allah akan ada kebijakan khusus yang akan dikeluarkan oleh Dikdasmen. Apakah akan ada remedial tahap 3 gitu kan, ataukah nanti ada tugas yang diberikan, ataukah nanti akan langsung nilai syafaatul uzma gitu kan. Nanti ini bagaimana dari pihak yang berwenang gitu ya. Adapun di pertemuan kali ini tadinya mau ada pembahasan soal gitu, tapi karena memang satu ada kemungkinan akan ada remedial lagi, jadi soalnya masih dipakai gitu. Dan yang kedua, qadarullah laptop saya sedang diopname gitu, sudah 2 hari diopname di tempat servis. Jadi apa soal-soalnya ada di laptop, jadi belum bisa ditampilkan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan masuk kepada hancagarapan kita, bab kitab sapinah kita. Pak Kurnia kita teh halaman 85 halaman berapa ya? Terakhir teh ini ya tentang ngamakmumnya. Ngamakmum laki-laki ke laki-laki gitunya, perempuan ke laki-laki, banci ke laki-lakinya. Jelas ya? Siap. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke halaman ya 85. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kurang lebih mungkin sampai jam 11-an kita sharing karena ini sedang rada ngahiung ya Bapak Ibu, batuk dan pilek. Kita akan masuk ke halaman 85. Mangga Bapak Ibu bisa dibuka bareng-bareng. Di pasal ini insya Allah kita akan mempelajari bab jamak qasar. Nah ini penting nih kita pelajari, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang suka pulang ya. Misalnya ada orang Tasik gitu kan, orang Garut, orang Singaparna gitu, orang Ciamis yang kalau pulang misalnya hari pulang teh hari Jumat gitunya, pulang itu kan perjalanan misalnya lebih daripada sekian puluh kilo, mau melaksanakan sholat jamaah. Nah ini kumaha tuh ketentuanana gitu. Boleh nggak kalau kita dari Eko ke Tasik sholat jamaah, atau dari Eko ke Cibiru ya, atau dari Eko ke Cimahi gitu, boleh nggak kita sholat jamaah gitu. Jamaahnya boleh nggak dengan qasar? Atau misalnya qasar saja tanpa jamaah boleh tidak? Nanti ini ada ketentuan-ketentuan. Baik Bapak Ibu, bismillah, kita akan masuk kepada pasal baru, yaitu bab pasal sholat jamaah dan qasar. Ada 3 pasal di sini yang menerangkan tentang
sholat jama qasar. Setelah beres sholat jama qasar ya nyaeta masuk ke bab pasal selanjutnya, nah bab sholat Jumatnya. Jadi Bapak Ibu ada 3 pasal tentang bab sholat jama qasar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, adapun ini pasal syurutu jam'i taqdimi. Syurutu adapun syarat-syarat. Nah, syurutu bukan syurutu bahasa Sundanya. Syurutu mah udud dina bahasa Sunda mah. Nah, ini mah syurutu dalam bahasa Arab itu adalah jama' dari lafadz syartun. Syartun, syartoni, syurutun. Syartun 1 syarat, kalau syartoni 2 syarat, kalau syurutun itu syarat-syarat. Jadi syurutu syarat-syarat jam'it takdimi jama takdim arba'atun itu ada 4. Syurutu jam'i takdimi adapun syarat syahnya jama takdim arba'atun itu ada 4. Nah, jadi di pasal ini akan mempelajari mengenai 4 syarat syah jama takdim. Jadi Bapak Ibu yang akan melakukan perjalanan jauh gitu, kemudian akan melaksanakan sholat jama takdim, ada 4 hal yang harus dipenuhi. Apa yang pertama? Bida'atu bil ula. Yang pertama adalah bida'atu memulainya bil ula dengan yang pertama. Al-bida'atu bil ula, yang pertama memulai. Al-bida'atu, bida'atu yakni memulai bil ula dengan sholat yang pertama. 1 syarat sahnya yang pertama itu. Kemudian yang kedua, waniyatul jam'i fiha. Waniyatu dan niat al-jam'i menjama fiha di dalam itu sholat yang pertama. Jadi hak di sana rujuk nate karena ula, karena sholat yang pertama. Waniyatul jam'i gitu, dan kedua niat jama nate, niat menjama fiha, fi di dalam ha itu sholat yang pertama. Yang ketiga wal mualatu, dan dan tului-tului teh, dan berkesinambung dan nyambung ya, nyambung. Mualah ini mangga Bapak Ibu ya, yang nyaman kalau di Sunda mah tului-tului atau nyambung ya, atau berkesinambungan. Mualah terus menerus atau nyambung lah, nyambung bainahuma antara 2 sholat. Jadi yang ketiga wal mualatu, dan bersambungnya itulah bainahuma antara 2 sholat. Yang keempat wadawamul udri, dan dawam udur ya. Wadawamu, dan yang keempat dawam al udri udur. Jadi itulah Bapak Ibu 4 syarat sah kalau kita akan melaksanakan sholat jama takdim. Wajib ya 4-4an teh aya. Paslun, adapun ini pasal syurutu jam'i takdimi, adapun syarat sahnya jama takdim arba'atun itu ada 4. Al-bida'atu, yang pertama memulai bil ula dengan sholat yang pertama. Wa niyatul jam'i fiha, dan yang kedua niat menjama di sholat yang pertama. Wal mualatu, dan yang ketiga bersambung bainahuma antara 2 sholat.
Wadawamul udri, dan yang keempat dawam al udri udur. Nah, kita coba bahas dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sholat itu ada yang disebut dengan jama, ada yang disebut dengan qasar. Ma huwa al-jam'u wa ma huwa al-qasru. Naon ari jama, naon ari qasar. Nah Bapak Ibu, yang disebut dengan jama itu artinya mengumpulkan. Ya, maka ada kecap Jum'ah, itunya Jum'atun itu artinya berkumpul manusia untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Ada sholat jamaah, gitunya. Kayak naon sholat jamaah gitunya. Ada lagi satu lagi kan, lamun dibahas, iya asa gararetek gitu ya, sama dari kata jim, mim dan ain gitu. Nah, jadi artinya jamaah itu sholat jamaah artinya mengumpulkan dalam satu. Contohnya apa? Mengumpulkan sholat duhur dan sholat asar di satu waktu. Nah itu disebutnya di jamaah. Kalau misalnya ditarik ke depan disebutnya takdim. Kalau ditarik ke belakang disebutnya takhir. Maka kalau kita mengumpulkan sholat asar di sholat duhur disebutlah jama takdim gitu. Kalau mengumpulkan sholat duhur ke sholat asar disebutnya jama takhir. Nah, gitu. Ada yang kedua disebut dikosor. Apa itu dikosor? Diringkas. Yang harusnya itu 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Makanya yang boleh dikosor itu hanya sholat rubaiyah. Apa itu sholat rubaiyah? Yakni sholat yang 4 rakaat. Karena 4 rakaat kalau diringkas, jadi kosor itu simpel nama dibagi 2. Kalau 4 dibagi 2 ya 2 rakaat gitu. Sedangkan kalau untuk sholat yang 3 rakaat dan sholat yang 2 rakaat itu tidak bisa dikosor. Nggak bisa sholat subuh dikosor jadi ngan sarokaat, nggak bisa ya. Atau sholat maghrib dikosor jadi 1,5 rakaat. Jadi ketika ruku assalamualaikum assalamualaikum, itu mah ora iso. Jadi yang bisa untuk dikosor mah hanya yang rubaiyatun ya, jadi sholat yang 4 rakaat. Satu. Jadi pengertian jama artinya mengumpulkan, qasar artinya meringkas. Lalu macam-macam jama itu ada jama takdim, ada jama takhir. Apa itu jama takdim? Menarik kalau ke awal, kalau jama takhir menarik ke belakang. Nah kemudian yang ketiga, sholat apa saja yang bisa digabung? Sholat yang bisa digabung itu hanya 2. Yang pertama duhur dan asar. Yang kedua maghrib dan isya. Itu saja. Jadi jodohna duhur dan itu adalah asar. Itu baru boleh disatukan. Jodohna maghrib itu dengan isya. Apa yang single selamanya? Sholat subuh. Sholat subuh mah tidak bisa dijama takhir ke duhur. Tidak bisa dijama takdim ke isya. Kadang subuh mah kamana ngagabungna kana duha, tapi itu mah bukan jama takhir ke duha, tapi subrang, alias subuh kaberangan. Gitu. Jadi sholat duha di kaca spionan cenah dulu mah ya. Sholat duha tapi make kunut. Oh sing horeng bukan sholat duha, itu mah sholat subuh kaberangan. Oke. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang ketiga ya, materi pengantar. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita nih akan melaksanakan sholat, ya sholat nanti sholat apa di sini di pasal ini ya, ini sholat jama takdim. Saya mau narik ya sholat asar ke sholat duhurnya, atau narik sholat isya ke sholat maghrib. Nah, bagaimana nih caranya? Misalnya bapak-bapak gitunya mau berangkat ke Tasik, yo kemana Tasikna? Ke Singaparna. Berangkat ke Singaparna teh jam misalnya 12:30. Nah, jam 12:30. Boleh nggak kita ngajama takdim? Ya, mau kasih ngaparna ya tekok ngajama takdim boleh tidak? Maka jawabannya boleh. Ada berapa syaratnya? Ada 4.
Nah, kalau bapak-bapak ti Eko ya mau berangkat ke Pangandaran gitu ya, ke Panjalu atau ke eh, naon Pamijahan gitu ya, atau kemana lah yang nanti sesuai dengan kriteria Sapar mau ngajama takdim, ini perhatikan empat. Apa yang pertama? Al bida'atu bil ula, wajib memulai dengan sholat yang pertama. Jadi kalau ngajama takdim misalnya wajib yang pertama dulu. Misalnya kalau ngajama takdim di siang hari maka wajib duhur dulu. Jadi kan misalnya asar tuh ditarik ke maghrib, punten, asar ditarik ke duhur tah. Maka wajib sholat duhur heula. Nggak bisa jama takdim sholat asar dulu, nggak boleh, nggak sah. Atau sholat jama takdim di malam hari ya seharusnya kan maghrib dulu baru isya tah. Ini malah sholat isya heula sana baru maghrib, maka itu sholatnya tidak sah. Jadi kalau jama takdim wajib sholat yang pertama dulu yang dilakukan. Berbeda dengan sholat jama takhir. Kalau sholat jama takhir bebas urutannya. Jadi misalnya bapak ibunya kita ya ngajama takdim asar ka duhur, maka wajib duhur dulu. Tapi kalau jama takhir, sholat duhur ditarik ke asar, etama bebas. Misalnya kita narik ya sholat duhur ke sholat asar, waktu duhur mah nggak sholat, kewe pas waktu asar di jama takhir gitu. Ketika datang sholat asar bebas etama. Kita mau duhur dulu kemudian asar boleh, mau asar dulu kemudian duhur boleh. Kalau apa? Kalau jama takhir. Hmm? Jadi kalau jama takhir boleh. Mau asar dulu, mau maghrib, mau duhur dulu boleh. Tapi kalau jama takdim maka al bida'atu bil ula. Iya nya coretanana. Maka wajib didahulukan sholat yang pertama. Jadi kalau jama takdim yang siang wajib duhur dulu. Kalau malam wajib maghrib terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, waniyatul jam'i fiha. Nah, kemudian yang kedua adalah niat menjama takdim fiha di dalam sholat yang pertama. Paling abdolnya nih Bapak Ibu rahimakumullah, kita berniat untuk menjama itu ketika takbiratul ihram sholat duhur. Nah, misalnya tadi ya, bapak-bapak mau pulang ke mana? Ke Singaparna. Ya. Itu ketika akan melaksanakan sholat jamaah takdim, kan duhur helanya. Nah, ketika takbir Allahu Akbar, sholat duhur. Allah. Ketika takbiratul ihram dalam hati niat. Usolli fardod duhri ya majmu'an bil asri. Nah, gitu. Itu abdalnya gitu. Ya, ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri. Niat saya sholat duhur, niat saya sholat fardu duhur dijama dengan asar. Susah sana bahasa Arab mah disundakeun we sejak abdi sholat fardu lohor gitunya kalawan dijama sareng asar. Atau saya niat sholat fardu duhur dijama dengan asar. Itu ketika apa? Takbiratul ihram. Itu Pak abdolnya. Tapi kalaupun tidak di saat takbiratul ihram boleh di waktu yang lain selama belum salam. Misalnya kian nih Bapak Ibu. Karena sedang banyak masalah gitunya, cicilan can kabayar tanggal 28 masih jauh gitunya. Jadi ada ngahuleng gitu. Ketika awalnya gitu kan mau ngajama gitu. Itu kan masih ajam belum niat. Nah, lalu sholat duhur Allah, tapi ketika takbiratul ihram dalam hati hanya kieu niat teh Allah, dalam hati usoli pardo duhri gitunya akbar we. Kan itu tidak niat ngajama we. Lupa untuk niat ngajama takbiratul ihram ya. Lalu baca Al-Fatihah, beres walat dolin, amin. Lalu baca al-ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Pas ketika ruku, astagfirullah dalam hati, ya lupa dengan niat ngajama. Nah, bagaimana? Boleh nggak pas ruku dalam hati niat saya ngajama duhur asar? Boleh tidak? Maka hukumnya boleh. Ya. Jadi niat jama takdimah nih Bapak Ibu
boleh niatnya itu antara takbiratul ihram gitu kan sampai kapan? Sampai sebelum salam. Sedang ruku atau misalnya bahkan sedang tahiyat awal, ketika tahiyat awal astagfirullahaladzim, kan niat ngajama poho can niat ya. Nah, maka boleh ketika tahiyat niat dalam hati ya, niat saya ngajama duhur ka asar. Boleh. Bapak Ibu, kalau di apa? Kalau di jama takdim. Berbeda halnya nanti dengan kosor, dengan lain sebagainya, nanti ada ketentuan. Intinya apa yang nomor 2, wa niyatul jam'i fiha, maka niat jamanya itu boleh antara takbir sampai kapan? Sampai sebelum salam di sholat yang pertama. Berarti di mana kalau kita mah di sholat loho. Jadi selama kita masih sholat duhur, ya, maka boleh gerentes ya, mengsiratkan dalam hati niat jamanya boleh. Tapi ini Bapak Ibu rahimakumullah, kalau malaungnya gitunya, kalau tidak konsentrasi itu ulang nate dari mulai Allahu Akbar takbir ngeplos we, tidak ada niat jama ya, rokaat 1, rokaat 2, rokaat ketiga sampai rokaat keempat hingga awe salam assalamualaikum tah gebek di dalam hati astagfirullahaladzim, lupa nya poho tidak niat sholat jama, maka kalau itu yang terjadi tidak berlaku lagi sholat jama takdim, maka tidak boleh melakukan jama. Tos we eta mah duhur di sholat duhur, asal di sholat asar. Ya, karena apa? Karena niat jamanya sudah lewat, sudah tidak berlaku lagi, sudah kadaluarsa lah intinya. Jadi kebolehan kita niat jama takdim itu dari kapan? Dari mulai takbirnya kita mulai Allahu Akbar di sholat duhur tadinya atau sholat maghrib sampai kapan? Sampai assalamualaikum. Kalau sudah assalamualaikum lupa, tidak ada niat dalam hati, tidak ada gerak hati untuk sholat jama, maka wayahna ya sholatnya harus diitmam. Sholatnya harus nafsi-nafsi masing-masing. Kemudian yang ketiga, wal mualatu bainahuma, harus mualah antara duhur dan asar, harus mualah antara maghrib dan isya. Apa itu mualah? Terus menerus atau bersambung, tidak boleh terjeda dengan waktu yang lama. Misalnya nih Bapak Ibu, beres kita sholat duhur ya, tadi kan ketika Allahu Akbar usolli fardhu duhri majmu'an bil asri bar gitunya. Nah, beres assalamualaikum sholat duhur, maka langsung berdiri lagi ya. Berdiri lagi disunahkan qomat. Jadi tadi sebelum sholat duhur qomat dulu ya, beres assalamualaikum sholat duhur, berdiri lagi qomat lagi. Allahu Akbar gitu kan, la ilaha illallah, baru sholat asar. Nah, untuk sholat asar cukup usolli fardhol asri bar, itu sudah mencukupi. Tidak perlu ada majmu'an lagi, nggak apa-apa. Ya, langsung ke asar. Sholat biasa, seperti sholat biasa. Usolli fardhol asri bar. Kalau bermakmum, tambah makmuman. Jadi jangan terjeda lama. Kalau terjeda lama, maka batal jamaknya. Maka tidak bisa lagi di jamak. Ya, apa itu lama? Lama itu terjeda oleh waktu kadar cukup untuk 2 rakaat. Jadi kalau misalnya kita sholat 2 rakaat itu sekitar 2 menit, nah maka kadar 2 menit, nanti ini kembali ke uruf. Makanya Kangjeng Nabi Muhammad SAW ketika menjama takdim itu tidak melakukan sholat ba'diyah duhur. Jadi misalnya beres sholat duhur tidak ba'diyah dulu, tapi langsung sholat asar kalau di jama takdim. Jadi kalau beres sholat duhur langsung qomat, langsung sholat asar. Ya, kalau terjeda misalnya beres sholat duhur gitu, kita tengah mie ayam heula, ya, video callan heula, ya, maka sholatnya tidak boleh dijama, gitu. Wal mualah, jadi harus langsung. Ya, kemudian yang keempat adalah wadawamul udri. Nah, jadi udur nate dawam. Jadi kita sudah dalam keadaan diperbolehkan jama. Nah, maka Bapak Ibu, bagi kita yang akan melaksanakan jama takdim, tidak boleh melakukan jama takdim di rumah. Ya, sekali lagi Bapak Ibu ya,
kita tidak boleh melakukan jamak takdim di rumah. Jangankan melakukan jamak takdim di rumah, melakukan jamak takdim di kampung sendiri saja itu hukumnya tidak boleh. Ya, maka bagaimana gitu atau kapan kita melaksanakan sholat jamak takdim, yakni wajib kita sudah berada dalam kondisi safar atau sudah keluar dari qaryah. Ah, apa itu batasan qaryah? Ini memang terjadi khilaful ulama, tapi dulu waktu saya ngaji, sekarang mah batasan qaryah teh kecamatan. Ya, jadi misalnya nih Bapak Ibu rahimakumullah, kita ya dari Eko mau ke Garut, dari Eko mau ke mana? Ke Tasik gitu. Nah, kita hitung dulu yang pertama untuk bisa masuk dawam udur ya. Kita dari sini ke tempat tujuan hitung berapa kilo. Nah, kalau sudah memasuki ya ini 2 marhalah atau 4 parsah gitu kan, atau kita mah yang paling aman sih, yang aman mah apa, Syekh Wahbah Juhaili menyatakan 88 kilo, tapi ada juga yang paling ini teh 80 kilo. Jadi kalau kita melakukan perjalanan sudah menempuh jarak 80 kilo, ada yang berpendapat 84, 81 ataupun 89 gitu, mangga lah. Enak nu mana? Ah, nu paling enak we 80 kilo sebenarnya. Mangga gitu. Kita ngambil jarak ya, pakai Google Map kan sudah bisa. Misalnya bapak-bapak guru atau musrif musrifah akan melakukan home visit ke santri, wah dihitung gitunya dari dia ya ke Garut ya, Garutnya tapi Garut gigireun Nagreg hanya 50 kilo, berarti orang iso nggak bisa itu. Tapi oh kadituna jauh Singaparna gitunya, oh kadituna ka Tasik ka Ciamis, oh dihitung, oh ini mah sudah 90 kilo, maka boleh kita melakukan jamak. Satu, jadi bolehnya kita melakukan jamaah, ya syaratnya itu apa? Ya ini jarak antara kita dan tempat tujuan minimal 80 kilometer. Kemudian yang kedua, waktu kita melakukan safar sampai kita di tempat tujuan kita itu tidak boleh lebih daripada 4 hari. Ya, karena kalau kita sudah lebih daripada 4 hari di tempat tersebut sudah disebut mukim. Jadi 4 hari ini di luar hari masuk dan hari keluar. Jadi misalnya kalau kita berangkat ke Tasik gitu kan, di Tasiknya 4 hari, maka selama 4 hari ini boleh jamak takdim. Lumayan ya 4 hari tak di diskon sholatnya gitu. Boleh. Ya, yang ketiga, walaupun kita naon minate 4 hari di sana, tapi sebelumnya niat di sana itu 5 hari, maka sudah batal musafir kita. Kenapa? Karena sudah niat 5 hari. Jadi nanti ada hati-hati dengan niat ya. Niat saya safar misalnya, oh 5 harian di Tasik, maka ketika kita sudah sampai di Tasiknya udah nggak boleh di jamak takdim. Ya, kenapa? Karena sudah niatnya berapa hari? 5 hari. Sedangkan bolehnya kita musafir, disebut musafir itu berapa hari? 4 hari. Tuh, dua. Kemudian yang ketiga, ruang diskusi akan ditutup dalam 54 detik. Tesin kenapa ya? Lami teuing cek jum teh sebenarnya. Pak Kurnia, di Pak Kurnia ada seratan ya teh jum akan ditutup. Ada, Pak. Ada saminya. Oh, 30 detik lagi akan habis. Orang di katwe atunya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jadi bolehnya kita melakukan safar itu nanti harus keluar dulu dari kecamatan. Nanti kalau sudah keluar dari kecamatan baru boleh jamak takdim. Tadi ada yang bertanya Bu Fitri ya, bagaimana kalau terjadi ngobrol antara duhur dan asar, asal jangan lebih
Ustadz, punten. Ustadz, Ustadz, Afwan. Ustadz, Afwan mungkin bisa masuk ke breakout room-nya lagi, Ustadz. Sepertinya tadi ada yang kepencet. Afwan, Ustadz.